Ade Armando menyebut politik dinasti sebenarnya ada di Yogyakarta. Meskipun kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin tak sependapat, namun mereka memakluminya. Pernyataan tersebut diungkapkan Ade dalam video yang diunggahnya di akun X. Menurut kader PSI itu, jika mahasiswa mau melawan politik dinasti, maka harusnya melihat cara pemilihan gubernur DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Anak-anak BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, ucap Ade di X Sabtu 2 Desember 2023. Namun, esok harinya muncul permintaan maaf dari Ade. Ia merasa videonya yang dibuatnya menimbulkan kegaduhan dan menyinggung banyak pihak di Yogyakarta. Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan, terutama di daerah istimewa Yogyakarta, kata Ade Armando di akun media sosialnya. Ade mengaku akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk menggeruk PSI Yogyakarta. Ia pun menegaskan bahwa apa yang disampaikannya merupakan sikap politik pribadinya. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh PSI. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali mengatakan Ade sudah meminta maaf dan apa yang diucapkan Ade bukanlah opini PSI, melainkan opini Ade sendiri. Bang Ade menekankan bahwa pendapat yang dilontarkannya adalah opini pribadi, bukan opini PSI. Tidak ada koordinasi sama sekali dan kami pun kaget dengan pernyataan beliau, kata Grace di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin 4 Desember. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau Timnas Amin, Mardani Alisera menyebut Ade memang sosok yang suka blak-blakan, jadi dimaafkan saja. Mas Ade Armando ini orangnya kan blak-blakan ya. Kita maklumi saja, kadang-kadang kita perlu orang yang seperti itu. Kadang-kadang komentarnya baik, kadang-kadang komentarnya kejeblos. Kalau kejeblos dimaafkan, kalau baik diaminkan. Katanya saat ditemui usai sidang rapat paripurna di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember. Namun, menurut Ketua Dewan Pengurus Pusat atau DPP PKS itu, Yogyakarta bukanlah suatu bentuk politik dinasti. Sebab Yogyakarta mempunyai keistimewaan pada struktur politiknya yang berupa kerajaan. Yang pertama, Jogja itu istimewa. Sudah ada sebelum Indonesia dan tidak dinasti politik karena itu memang kerajaan. Dan kalau kerajaan, ya itu keistimewaannya di sana. Dan sampai saat ini masyarakat Jogja merasa nyaman dan puas dengan kepemimpinan Sultan Jogja. Mardani lantas menjelaskan, menurutnya politik dinasti itu terjadi bila mana ada upaya melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang curang. Misalnya, pemilunya dimobilisasi kelompok tertentu. Dinasti politik itu ketika terjadi upaya melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang curang. Misal, pemilunya dimobilisasi kelompok tertentu. Dan itu biasanya terjadi seperti botol dengan tutup. Rata-rata dinasti politik itu kuat di daerah pedesaan, kabupaten atau provinsi yang besar, di mana ada satu dua yang sangat powerful, dia bisa mengkonsolidasi kekuatan. Dan rata-rata juga tingkat korupsinya lumayan tinggi, tingkat indeks kesejahteraan juga tidak tinggi. Sebagai contoh, ia mengambil negara Amerika Serikat yang diduga melakukan politik dinasti pada masa pemerintahan keluarga Kennedy. Demokrasi mestinya ke merit system, bukan ke dinasti politik. Kalau ada dinasti politik, kalau di Amerika bisa dilihat, tapi mereka rata-rata menempuh proses yang panjang kali lebar. Artinya dimulai dari bawah, sudah terbukti, dan kan suka bilang kan memang John F. Kennedy, Robert Kennedy, ya, tapi mereka orang-orang berkapasitas dan mendapatkan pendidikan yang baik dan jenjang karir yang mencukupi, tidak karbitan. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Wakil Deputi Kampanye Kreatif Timnas Amin, Taufik Basari. Menurutnya, Yogyakarta merupakan bagian dari sejarah perjalanan kebangsaan yang dianggap independen. Dari Ade Armando soal Jogja itu the real dinasti politik itu gimana?
Ya menurut saya sih, ya itu adalah pendapat dari Ade Armando ya, yang menurut saya juga mesti dikritisi karena kan memang kita tetap harus melihat Yogyakarta ini sebagai bagian dari sejarah perjalanan kebangsaan kita ya. Pada saat itu Yogyakarta sebagai satu wilayah yang dianggap independen, kemudian menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan Republik Indonesia, dan itu merupakan satu penghargaan yang harus kita berikan ya kepada kerajaan di Yogyakarta. Katanya Taufik Basari pada Selasa 5 Desember. Politisi Nasdem ini menjelaskan alasan sejarah bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan keistimewaan. Selain itu, ada juga alasan konstitusi yang menghargai, mengakui, dan menghormati budaya-budaya adat yang masih hidup di Indonesia. Oleh karena itulah alasan sejarah harus juga menjadi pertimbangan. Yang kedua juga alasan konstitusi, bahwa konstitusi juga menghargai, mengakui, dan menghormati budaya-budaya adat yang masih hidup di Indonesia. Nah, sehingga janganlah kemudian persoalan kontestasi politik ditarik ke arah yang dia tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak sejalan dengan sejarah kebangsaan kita. Meskipun begitu, kata dia, Ade Armando sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah masyarakat menghargai keistimewaan Yogyakarta. Nah, Ade Armando ini udah minta maaf, Bang. Tapi ya? Apakah itu bisa meredam isu yang dia buat seperti itu? Ya, menurut saya sih dengan permintaan maaf itu sudah cukup ya. Tinggal kemudian kita memetik pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ade Armando. Nah, artinya yang bersangkutan sudah mengakui kekeliruannya. Saya pikir ya sudah, jadikan saja itu pelajaran agar tidak terulang di masa mendatang, dan setiap orang juga bisa memberikan satu penghargaan terhadap keistimewaan Yogyakarta, dan ini adalah salah satu hal yang ditunjukkan oleh masyarakat Yogyakarta terkait dengan reaksi masyarakat Yogyakarta terhadap pernyataan dari Ade Armando. Makanya